Sekali merdeka tetap merdeka. Shalom adik-adik, Happy Agustus. Ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di masa merdeka seperti ini, kakak mau kasih kamu ayat dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita bebas, merdeka, kita merdeka menyembah, kita merdeka beribadah, kita merdeka untuk berada di rumah, namun tetap bersekutu dengan roh Tuhan. Oleh sebab itu, kakak mau kasih tahu, kalau lagi ibadah, boleh makan nggak? Boleh minum-minum nggak? Boleh tidur-tiduran? Jadi mesti gimana? Sungguh-sungguh, waktu menyembah sungguh-sungguh, waktu memuji Tuhan sungguh-sungguh, apalagi waktu berdoa sungguh-sungguh. Dan kakak mau ngomong nih sama papi mami. Papi mami, udah bulan Agustus, papi mami biarlah tetap setia, kerajinanmu tidak kendor, namun menyala-menyala untuk membawa anak-anaknya ibadah online setiap hari Minggu. Dan biarlah kiranya kamu berserta seisi rumahmu mengalami kemerdekaan di bulan ini bersama di dalam ibadah online anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik, shalom papa mama. Apa kabarnya? Luar biasa bukan? Wah, tak terasa ya sudah 1 minggu waktu yang Tuhan percayakan untuk kita nikmati. Kita juga boleh menikmati setiap berkat Tuhan ya, termasuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan hari ini. Nah, siapa yang hari ini sudah semangat mau beribadah? Semua semangat ya? Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang baik, terima kasih ya buat sepanjang minggu yang Bapak percayakan kepada kami. Kami boleh menikmati setiap berkat-Mu yang sungguh indah dan nikmat Bapa. Bapa yang baik, hari ini kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Bapa, mulut dan hati kami dan pikiran kami Tuhan Yesus kami serahkan sepenuhnya, sehingga kami dapat beribadah dengan sukacita Bapa. Bapa yang baik, sepanjang proses ibadah mari Engkau yang berkarya. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Bapa, kami mau ampun untuk setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat Bapa. Biarlah Bapa bantu kami agar kami bisa senantiasa memperbarui diri kami semakin baik setiap harinya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih. Nyanyi apa ya Kak? Apa? Sukacita untuk Tuhan. Kita mau bersukacita untuk Tuhan, tapi sebelumnya semuanya bangkit berdiri dulu ya. Sudah? Bangkit berdiri dulu. Sambil bertepuk tangan yuk. Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung
sukacita dong. Ku menang di dalam peperangan. Siapa yang menang? Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik boleh silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita akan menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, siapkan hatinya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui penyembahanmu kepada Tuhan. Karena kita percaya adik-adik, Tuhan hadir dimanapun adik-adik saat ini menyembah. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan. Engkau Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Saat ini Tuhan, kami mau naikkan penyembahan kami kepadamu. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama katakan dengan kakak. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh-sungguh lagi yuk. Sama-sama naikkan penyembahan ini dari awal, katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri tahta-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Hanya segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
tinggi katakan, ku yakin kau hadir di sini. Yes Jesus, kami rasakan Tuhan, kuasa yang tak terbatas itu Tuhan menaungi setiap kami. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin kau hadir di sini. Kuasa-Mu Tuhan, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan itu Tuhan bagian kami. Haleluya. Terjadi di sini. Haleluya Tuhan, kami percaya Yesus, kemenangan bagian kami, kesembuhan bagian kami. Kami terima kemenangan Tuhan, kami terima kelepasan dari-Mu. Haleluya. Ayo adik-adik sembah Tuhan, katakan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Kalau Tuhan sangat baik bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami sembah Kau Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu. Menjamah setiap kami, memulihkan kami Tuhan. Haleluya. Atas putri kami Tuhan. Ya Rabba ya Rabba ya Shani, ya Rabba ya Rabba ya, ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya. We worship Jesus, we worship You Lord. Thank You Jesus, thank You Lord. Kau sangat baik Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Benar Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas menjamah setiap kami, menjamah setiap adik-adik yang saat ini menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat adik-adik menyembah-Mu, mereka merasakan kesembuhan, mereka mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kepada-Mu Tuhan. Adik-adik angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Yuk sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
sekarang kita akan memberikan persembahan. Om Tante boleh bantu teman-teman untuk memberikan persembahan ya. Tetapi sebelum itu, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberkati ya Tuhan kedua orang tua kami yang sudah memberikan persembahan, supaya Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, supaya semuanya lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, sambil memberikan persembahan, yuk kita angkat pujian ini bersama-sama. We're on a course to follow you all of our days, knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my love. Your word is show me a little bit more each day and every night. With every twist, with every turn, Jesus, you're my God. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am We're on to course to follow you all of our days, knowing of course that God is good always, always. Know me, love me, I trust you with my love. Your word is show me a little bit more each day and every night. Every twist, with every turn, Jesus, you're my God. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am I'm gonna dance the dance, talk the talk, live the life. I'm gonna walk this walk. I'm gonna dance the dance, talk the talk, live this life. I'm gonna walk this walk. I'm gonna dance the dance, talk the talk, live the life. I'm gonna walk this walk. With every twist, with every turn, Jesus is my God. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am What I'm saying is, Jesus, I am What I'm saying is, Jesus, I am Teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Sekarang kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan, supaya kiranya bangsa kami ya Tuhan bisa aman ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati pemerintahan yang ada di bangsa kami ya Tuhan, juga Tuhan yang memberkati setiap penduduknya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, supaya kepulihan terjadi di bangsa kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat kota kami ya Tuhan, supaya kiranya Engkau yang memberkati setiap penduduk yang ada di kota kami ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberkati ya Tuhan setiap orang yang ada di Indonesia ya Tuhan, yang terdampar COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya kiranya mereka semua bisa sembuh ya Tuhan.
Dan Tuhan juga yang memberkati ya Tuhan gereja kami ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberkati Kids Church supaya anak-anak yang beribadah di Kids Church ya Tuhan bisa semangat ya Tuhan untuk beribadah kepadamu lebih lagi ya Tuhan. Dan Tuhan kami juga mau berdoa ya Tuhan supaya kiranya gereja kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan juga yang memberkati Opa Hani dan Opa Niko ya Tuhan supaya Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan serta panjang umur ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Tentu semua dalam keadaan baik ya, karena kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti memelihara kita. Sekarang saatnya kita dengarkan firman Tuhan, ambil sikap yang terbaik, duduk yang terbaik, terlebih sikap hati yang terbaik. Alkitab jangan lupa ya disiapkan. Yuk sekarang kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur Bapa buat kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun akan dosa-dosa kami, pelanggaran kami, kenakalan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, saat sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami buka hidup kami untuk kebenaran firman-Mu, karena dalam kebenaran-Mu ada kekuatan, ada keberanian. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Nah adik-adik sekarang buka Alkitabnya ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah Nabi Elia di Gunung Horeb berseru dan Tuhan menjawab. Firman Tuhan ini ditulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Tujuannya adalah supaya adik-adik dan kita semua mengerti waktu kita takut atau apapun keadaan kita harus datang kepada Tuhan, yaitu berseru. Berseru artinya bersungguh-sungguh memanggil nama Tuhan dan Tuhan pasti menjawab. Nah sekarang kita buka Alkitab kita, diceritakan dalam firman ini adalah tentang seorang nabi, namanya adalah Nabi Elia. Nabi Elia adalah seorang nabi yang beribadah kepada Tuhan. Sementara nabi-nabi yang lain yang ada di Israel itu mereka menyembah Baal. Adik-adik tahu nggak Baal? Baal itu adalah patung-patung, makhluk mati. Tetapi Nabi Elia seorang diri yang beribadah kepada Allah, yaitu Allah kita yang hidup. Nah pada waktu itu Nabi Elia mengalahkan 450 nabi Baal dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Nah, setelah seorang ratu yang namanya Ratu Isabel mendengar itu, dia mengetahui bahwa Nabi Elia sudah mengalahkan nabi-nabi Baalnya sebanyak 450 orang. Dia marah adik-adik, dia panggil suruhannya. Tolong kamu sampaikan sama Nabi Elia ya, bilang sama dia, besok pagi-pagi aku akan mengambil nyawanya sama seperti dia mengambil nyawa nabi-nabi Baalku, katanya. Adik-adik tahu nggak? Begitu Nabi Elia mendengar, dia takut adik-adik, dia takut sekali. Padahal sebelumnya dia sangat berani mengalahkan 450 nabi Baal. Tapi ketika dia mendengar Ratu Isabel bilang gitu bahwa dia akan mengambil nyawanya Nabi Elia, dia takut adik-adik. Dan waktu dia takut, apa yang dia lakukan? Dia pergi berjalan ke padang gurun adik-adik. Dia tinggalkan suruhannya di tengah jalan. Dia mau bersembunyi adik-adik karena rasa takutnya yang luar biasa. Dia berjalan 1 hari ke padang gurun. Adik-adik tahu nggak padang gurun itu? Kalau pada siang hari dia panas banget. Kalau pada malam hari dingin sekali. Nah waktu dia berjalan itu dia berhenti di bawah sebuah pohon arar. Ngapain dia di sana adik-adik ya? Apakah dia termenung? Kira-kira apa yang dilakukan Nabi Elia ya? Oh ternyata dia berbaring di sana adik-adik. Dia tertidur di sana. Nah pada waktu dia berbaring dan tertidur itu, seorang malaikat Tuhan datang kepadanya dan menyentuh Nabi Elia. Katanya seperti ini, bangunlah dan makanlah katanya. Terus apa yang dilakukan Nabi Elia ya? Nabi Elia karena rasa takutnya dia mau melarikan diri. Dia pergi ke padang gurun seharian perjalanannya.
Di sana itu adik-adik padang gurun itu panas, kalau siang hari dingin sekali kalau malam hari. Nah tentu Bapak Elia capek dong. Dia berhenti di bawah sebuah pohon arar. Dia bilang sama Tuhan seperti ini adik-adik, cukuplah ini, ambillah nyawaku, aku tidak melebihi daripada nenek moyangku. Kenapa dia ngomong seperti itu adik-adik sama Tuhan? Karena dia kecewa pada dirinya sendiri. Tadinya dia pemberani, tapi waktu mendengar Ratu Isabel bilang seperti itu dia jadi takut. Dia kehilangan kekuatannya, dia kehilangan keberaniannya. Dan dia berbaring di bawah pohon arar itu dan dia tertidur adik-adik. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan datang kepadanya. Elia, bangunlah dan makanlah. Nabi Elia lihat sekitarnya ada makanan dan minuman. Lalu dia makan dan minum. Dan berbaring pula dia. Kemudian malaikat itu datang lagi kepadanya. Elia, bangunlah dan makanlah. Sebab kalau kamu tidak makan dan minum, perjalananmu akan sangat melelahkanmu. Kemudian Bapak Elia bangun, makan dan minum. Dan oleh karena makanan dan minuman itu dia menjadi kuat kembali. Dan dia melanjutkan perjalanannya ke Gunung Horeb selama 40 hari 40 malam adik-adik. Dia sampai di gunung Tuhan di sana. Dia masuk ke dalam sebuah gua dan dia bermalam di situ. Dan apa yang dilakukannya kemudian? Dia berdiam diri di sana. Tuhan datang kepada dia. Elia, apa yang kamu lakukan di sini? Elia menjawab Tuhan, Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Karena bangsa Israel sudah melupakan perjanjianmu. Mereka sudah membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Tinggal aku sendiri. Dan mereka pun ingin mengambil nyawaku. Terus Tuhan lalu, angin besar dan kuat datang sangat kencang, membelah gunung-gunung dan meruntuhkan bukit-bukit. Tapi Tuhan gak ada di situ. Terus setelah itu datanglah gempa. Dalam gempa itu juga gak ada Tuhan. Setelah gempa itu kemudian datang api. Tapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Artinya apa adik-adik? Mungkin kita tadinya rajin bersekolah minggu sebelum pandemik ini, kita rajin beribadah, kita semangat. Tapi waktu kita dengar ada pandemik COVID-19, kita jadi takut. Padahal sebelumnya kita sangat semangat, sangat berani menyerukan nama Tuhan di sekolah minggu. Kita jadi takut. Terus apa yang kita lakukan? Kita harus datang kepada Tuhan, kita harus berseru kepada Tuhan. Terus kita bilang, Tuhan aku sudah berdoa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi pandemik COVID-19 kok belum berlalu? Apakah kita akan berhenti berdoa? Apakah kita akan berdiam diri terus di rumah? Kita akan memilih terus berseru kepada Tuhan. Seperti Nabi Elia di Gunung Horeb, dia berseru kepada Tuhan. Akhirnya setelah api lewat tidak ada Tuhan, kemudian datanglah angin sepoi. Segera setelah Nabi Elia mendengar, dia menyelubungi mukanya. Dia tahu Tuhan sudah datang, Tuhan mendengar doanya. Dan dia keluar dari gua itu adik. Datang suara Tuhan kepadanya, Elia, apa yang kamu kerjakan di sini? Dia menjawab hal yang sama. Dia katakan kepada Tuhan, aku sudah bekerja bagimu Tuhan, aku bekerja giat-giat, aku udah bersekolah minggu, mungkin adik-adik bilang gitu. Tapi kenapa hal ini datang? Nabi Elia juga mengatakan hal seperti itu adik-adik. Tapi dia mau mendengarkan kata Tuhan. Tuhan bilang kepada Nabi Elia, sekarang pergilah, keluarlah, kembalilah ke jalanmu. Kamu harus melanjutkan tugasmu. Kamu harus pergi menjadikan Hazael menjadi raja Aram. Kamu juga harus pergi menjadikan Yehu menjadi raja atas Israel. Dan kamu juga harus menjumpai Elisa yang akan menggantikan kamu. Nah, sesudah mendengar itu, Nabi Elia pun berani kembali adik-adik melanjutkan tugasnya. Sama dengan kita adik-adik, papa, mama, kakak-kakak semuanya. Kita sudah berdoa, kita dapat kekuatan baru, kita berani menghadapi apapun yang depan kita. Karena Tuhan menyertai kita semua. Yakin adik-adik?
Ya, percaya kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang mengatakan demikian. Ketika kita takut, sedih, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab dan kita pasti bisa melakukan tugas kita. Terima kasih adik-adik. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pada saat ini yang mengajar kami apapun keadaan kami, sekalipun kami dalam ketakutan, sekalipun dalam kami kesedihan, biarlah kami datang kepada Tuhan karena kami percaya Tuhan mendengar seruan kami dan menjawab kami tepat pada waktunya Tuhan, dan kami akan mendapat kekuatan baru, kami akan berani melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, bersama katakan amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak yakin pasti semuanya luar biasa. Nah, kakak akan menyampaikan ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah adik-adik, sekali lagi ya, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah adik-adik, jangan lupa untuk memperkatakan ayat hafalan kita hari ini ya. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Yuk, saatnya kita akan memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Yang semangat, ayo bangkit berdiri barengan sama Kak Esther ya. Pentakosta yang ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap jadi agen Pentakosta yang ketiga? Yang siap katakan haleluya.